Skripsi tanda tangan tanpa tanda tangan penguji sah. Kasmujo Sumitro Profesor Dr. Su. Pas foto, ijazah, dan masih banyak keanehan lainnya. Ya itulah masalahnya. Keanehan-keanehan itu tidak diadres oleh Bareskrim. Dia mengadres yang kira-kira. Jadi gini, kritik terbesar saya kepada Bareskrim ya, seolah-olah laporan masyarakat itu dianggap sebagai musuh. Maka TPUA itu yang diutak-atik. TPUA itu apa? Tidak terdaftar di Dirjen AHU. Aneh. Orang namanya tim. Kan sudah bilang tim pembela ulama. Biasa aja yang namanya tim itu. Memang ribet ya, kendati ada Bareskrim menyatakan ijazahnya asli, tetapi tetap saja orang gak setuju. Tetap aja kemudian masih mencurigai bahwa ijazahnya itu tidak asli ya. Tidak bisa dibungkam, itu namanya suara publik ya. Jadi kalau suara publik ya bagaimana cara kita membungkamnya? Karena suara publik disampaikan dengan apa adanya. Oh, Anda bohong dengan suara publik. Ya lihat saja ya, data big data yang disampaikan. Itulah suara publik. Tapi nanti kalau ada survei ya. Kalau begini saya nggak begitu percaya surveinya. Langsung big data aja. Kalau survei kan kita nggak paham tuh gimana caranya. Jadi saudara sekalian, ini ada dari Dr. Tifa. Oke. Dari Dr. Tifa ya, beberkan analisa soal perbedaan bentuk map UGM. Tetap tidak percaya ijazah Jokowi. Begini, memang ijazah, kalau saya Dr. Tifa pernah bawa map ijazah UGM. Biasanya mapnya itu dia ada putihnya, ada bagian putihnya itu. Map saya juga begitu. Nah, cuman yang saya tidak tahu apakah sepanjang tahun mapnya begitu, sepanjang masa gitu. Tapi biasanya format itu susah, nggak berubah biasanya. Jadi ada hitam bagian di bawahnya, kemudian ada di atasnya sedikit list hitam juga, lalu putih. Maksudnya ijazahnya biar terlihat. Kalau dibagikan ijazahnya itu terlihat gitu. Nah ini kalau di Jokowi kayaknya hitam semua ya. Oke, tapi coba kita bacakan apa yang disampaikan Dr. Tifauzatyasuma ini ya. Dan tadi sudah ada video mengenai nama Mulyono ya. Nah itu sendiri juga menimbulkan analisis dan spekulasi sesungguhnya. Banyak sebenarnya analisis dan spekulasi terhadap Jokowi ini ya. Kalau kita baca Jakarta Undercover 2 yang ditulis oleh Bambang Tri, itu ada nama-nama. Ada nama Yap Mehwa, ada nama Hari Purnomo, ada nama Hari Mulyono, Heru Purnomo, ada nama Hari Mulyono, ada nama Jinem, ada nama macam-macam. Nah, nama-nama itu ya itu terkait dengan Jokowi. Jadi ya itulah susahnya kita punya demokrasi setengah-setengah ya, tidak bisa mengungkapkan sesuatu apa adanya walaupun itu dari sebuah buku. Langsung dihalang dengan menyebarkan kebencian, menyebarkan berita bohong, ya, menyebarkan macam-macam lah dan lain sebagainya. Padahal kita mengungkapkan isi sebuah buku.
perkara buku itu soal benar dan tidak benar, ya jawab secara ilmiah dan buku yang lain. Bukan dijawab dengan kriminalisasi Bambang Tri kan begitu. Coba kita seperti Dr. Tifa ini menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Masa, nah ini kan gambarnya dia, lihatkan gambarnya ya. Warta Kota, ini ijazah saya juga begini anunya, mapnya. Jadi yang saya katakan tuh, belakangnya bagian depannya separuh aja hitamnya dan kemudian ada putihnya ya. Wartakotalive.com Jakarta, polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi tidak kunjung selesai. Tifauza Tiasuma atau dikenal sebagai Dr. Tifa kembali mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi yang diklaim lulusan dari Universitas Gadjah Mada UGM. Sebelumnya Bareskrim Polri telah mengumumkan bahwa ijazah Jokowi asli dan benar-benar lulus dari Fakultas Kehutanan UGM berdasarkan penyelidikan. Yang mayoritas orang nggak percaya itu masalahnya ya. Dr. Tifa mengungkapkan analisa, nanti dimunculkan lagi ya. Dr. Tifa mengungkapkan analisanya melalui akun media sosial X miliknya @Dr. Tifa seperti dilihat Jumat. Analisa Dr. Tifa itu lantaran adanya perbedaan mendasar dari map ijazah Jokowi. Menurut Dr. Tifa, map ijazah UGM asli miliknya berbentuk landscape atau horizontal. Hal itu berbeda dengan map ijazah UGM Jokowi yang terlihat potret atau vertikal. Oh gitu ya. Dr. Tifa bukan tanpa alasan mengungkapkan analisanya perihal map ijazah. Pasalnya sejak dulu map ijazah UGM tersebut selalu landscape atau horizontal. Keluarga Dr. Tifa yang diklaim lulusan UGM juga mendapatkan map serupa. Saya juga mapnya begitu juga ya, horizontal. Dr. Tifa menceritakan bahwa kedua orang tuanya dan kedua kakaknya juga merupakan lulusan UGM. Map ijazah yang diterima dari UGM sama berbentuk landscape atau horizontal. Map ijazah sarjana S1 UGM seperti ini. Sejak ayah dan ibu saya di wisuda UGM tahun 1968 dan 1970, luar biasa. Berarti Dr. Tifa ini sudah nikah duluan ibunya ya, bapaknya ya. Kemudian sejak kedua kakak saya wisuda UGM tahun 1990 dan 1991 dan baru meninggal ya. Sejak saya wisuda UGM tahun 1995, tulis Dr. Tifa. Tidak hanya itu, ada ciri-ciri tertentu yang bisa dilihat dari map ijazah UGM itu. Susahnya berhadapan dengan UGM juga. Ada logo UGM dilengkapi dengan tulisan Universitas Gadjah Mada. Sementara pada bagian belakangnya terlihat polos tanpa tulisan. Mapnya bentuk landscape horizontal, bagian depan dua bagian. Bagian atas ada logo UGM dan tulisan Universitas Gadjah Mada. Bagian bawah plastik bening. Bagian belakang hitam polos tanpa tulisan katanya. Tidak lupa Dr. Tifa juga memberikan contoh bagaimana map tersebut ketika diisi dengan ijazah. Ketika diisi dengan ijazah, maka penampilannya seperti foto kedua. Segala bukti itu lalu diakhiri dengan pertanyaan mengapa ada yang berbeda terkait ijazah Jokowi. Jadi ketika versi lain di foto ketiga map hitam, portret vertikal, logo UGM vertikal di bawah ada nama dan seterusnya, saya jadi bingung. Itu map ijazah UGM cabang mana? Tulis Dr. Tifa. Luar biasa ya. Ya ini ya. Mapnya. Apakah ada yang bisa memberi pencerahan? Barangkali saya salah katanya. Nah, itu dia memberikan room ya. Karena memang saya nggak pernah juga lihat yang begini. Oke. Proses penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi dihentikan oleh Bareskrim Polri. Ya. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johan Dani Raharjo Puro menjelaskan keputusan untuk menghentikan proses penyelidikan itu lantaran tidak ada unsur pidana. Oke, luar biasa ya. Tidak ada unsur pidana. Luar biasa. Tapi Rismon tidak dimintai keterangan. Roy Suryo tidak dimintai keterangan sebagai ahli loh, bukan sebagai calon terdakwa. Kalau di Polda Metro dia tidak dimintai keterangan sebagai ahli tapi sebagai calon terdakwa. Jadi sobat era sekalian, itu ya yang harus kita lihat dan kita pahami. Memang ketika kita lihat foto, jadi gini saudara sekalian ya, masih ada ya upaya untuk menutup-nutupi ijazah sokol asli Jokowi yang ditampilkan fotokopi. Padahal kalau yang ditampilkan warna dengan model yang lurus begitu juga dengan resolusi tinggi,
maka ya orang seperti Risman bisa melakukan analisis. Tetapi ini nggak bisa dianalisis oleh Risman dan teman-teman. Begitu Sobat RH sekalian ya. Oke, itu dari Dr. Tifa. Tapi soal Mulyono ini juga penting. Dia kata Jokowi, nama dia memang Mulyono. Saya mau bacakan ya, karena kalau saya lihat misalnya nama Mulyono itu menjadi hal yang krusial juga ya. Oke, saya akan lihat krusialnya. Tapi ini analisis sekali lagi ya. Tapi kita bacakan dulu. Jadi ada yang misalnya mengatakan bisa jadi Joko Widodo itu ada. But Joko Widodo is not the guys ya yang pernah become primus inter pares. Itu spekulasi yang menurut saya juga perlu dilakukan penelitian. Jadi apa ya? Kita bicara tentang menegakkan kebenaran ya, sekali lagi bukan pembenaran. Ini sambil minum kopi nggak apa-apa ya? Karena sariawan saya. Tidurnya nggak terlalu baik. Ini ya. Jokowi bukan soal nama kecil, Mulyono karena sakit-sakitan. Oke. Presiden RI ke-7 Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kabar yang menyebut dirinya memiliki nama masa kecil selain yang sudah dikenal publik. Isu ini mencuat usai nama Purwoko dan Mulyono disebut-sebut sebagai nama kecil Jokowi oleh kader PSI Dian Sandi yang sebelumnya mengunggah ijazah Jokowi ke media sosial. Dalam pernyataan resminya, Jokowi mengklarifikasi langsung kepada awak media saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Saya kan waktu kecil yang nggak tahu nama saya siapa. Yang jelas saat kecil nama saya Mulyono karena sakit-sakitan. Itu pun diceritakan oleh orang tua bahwa nama saya dulu Mulyono karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah setahu saya itu, ujar Jokowi. Jokowi mengisahkan bahwa nama Mulyono diberikan kepadanya saat kecil. Namun karena kondisi kesehatan yang kerap menurun, orang tuanya yang masih kuat memegang tradisi Jawa memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Joko Widodo. Penggantian nama dalam budaya Jawa sering kali dipercaya sebagai cara mengubah nasib atau menolak bala, termasuk ketika anak mengalami sakit berkepanjangan. Yang jelas saat kecil nama saya Mulyono karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo, tuturnya lagi menegaskan. Terkait dengan nama Purwoko, Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak mengenal atau tidak mengetahui asal-usul nama tersebut. Nggak tahu juga, sebelum SD lah, ucapnya saat ditanya sejak kapan nama itu mulai digunakan. Bahkan dengan gaya khasnya Jokowi menanggapi isu itu dengan santai dan penuh humor. Ya, tanya orang tua saya, pungkas Jokowi sambil berkelakar. Isu ini mencuat setelah Dian Sandi, kader Partai Solidaritas Indonesia, menyebut bahwa Jokowi memiliki dua nama masa kecil, Purwoko dan Mulyono, saat mengomentari dokumen ijazah Jokowi yang ia unggah di media sosial. Namun klarifikasi dari Jokowi menegaskan bahwa nama Mulyono memang pernah digunakan saat masa kecil, sementara nama Purwoko tidak dikenalnya. Purwoko Mulyono. Jadi saudara sekalian, ya, ada sebuah analisis, tapi sekali lagi ya, ini analisis yang pernah saya dengar dari seseorang soal nama itu. Ya, it could be possible that the name of Joko Widodo memang was Mulyono, but it is related to the diploma certificate bahwa taking Joko Widodo as his name. Ya karena tadi karena the diploma certificate. Jadi saudara sekalian, itu satu analisis yang kalau kita kembangkan secara independen, maka kemudian bisa membuka kotak Pandora yang luar biasa mengenai asal usul dan lain sebagainya. Makanya coba deh baca yang namanya Jakarta Undercover 2. Itu di situ ada nama-nama, ada Mulyono, ada Hari Mulyono, ada Hejab Mehua, ada Heru Purnomo, ada Jinem, ya, ada Sujatmi dan lain sebagainya. Ya,
itu menunjukkan ya kita harus paham siapa sesungguhnya Mulyono, siapa sesungguhnya Joko Widodo. Ini sebuah hal yang perlu diinvestigasi, karena itu kita kemudian ya tidak bisa terima begitu saja kalau tidak melakukan investigasinya. Termasuk juga soal masa di Aceh ya. Gibran lahir tahun 87. Dikatakan bahwa Jokowi dan Iriana setelah menikah di Aceh 2,5 tahun. Mereka menikah setelah Jokowi tamat. Pastinya. Saya tidak tahu. Saya tidak ada keterangan yang mengatakan tidak tamat. Tapi let's say yang jelas 2,5 tahun di Aceh. Kalau tamatnya 85 dan itu pun November, let's say mulai bekerjanya tahun 86. Kalau 2,5 tahun dari 86 itu adalah 88, pertengahan 88 baru pulang. Why Gibran lahir tahun 87? This is the question. It could be possible that he went to Aceh before 1985, ya. Jadi kalau misalnya 84 ke sana, it makes sense. 84 ke sana berarti 2,5 tahunnya itu akan menjadi 86 ya. Oke, misalnya tadi saya katakan kesananya 86 kan. Kalau 2 tahun setengahnya 88, tapi tahun 88 tapi pertengahan tahun kan. Karena itu it doesn't make sense. Tapi kalau kesananya 84 before graduation misalnya atau before completing his study, maka masuk akal sesungguhnya. Jadi sobat era sekalian, ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita jeli. Karena itu wajar kalau kemudian orang tidak terlalu percaya dengan hasil dari Barreskrim. Kenapa? Karena tadi tidak melakukan scrutinize terhadap hal-hal yang dalam tanda kutip mencurigakan atau ada keterangan-keterangan yang berbeda. Jadi terkesan semangatnya itu memang untuk membenarkan ijazah Jokowi. Itu masalahnya. Jadi kalau membenarkan ya semuanya akan benar. Tapi kalau kita misalnya semangatnya untuk mencari kebenaran, ya kita sampaikan semuanya. Begitu saudara sekalian ya. Jadi ada mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi yang viral videonya. Tapi nanti kita cek ya, apakah kemudian video itu bisa kita tayangkan atau tidak, karena terkait copyright ya. Karena kita sedang di strike satu oleh media apa gitu. Gara-gara kita mengutip video yang sedikit, lalu tiba-tiba dia strike. Kadang-kadang sering juga orang-orang ini dalam tanda kutip kurang ajar ya. Masa cuma dia ambil sedikit aja langsung di strike. Padahal kita butuhkan itu untuk melakukan analisis terhadap sebuah peristiwa atau sebuah berita. Kalau kita tidak tampilkan videonya kan penonton tidak tahu bahwa ada peristiwa itu, ada yang perlu dianalisis. Karena sekali lagi RH Channel itu berita dan analisis. Ya, berita dan analisis, makanya ulas berita rata-rata. Selain dicecar ya, dialog cerdas secara RH. Begitu sobat RH sekalian ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Coba kita lihat komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Oke. Pembohong kerjanya berbohong. Semangat Bang Erhi ya. Kemudian mobil gaib 11K triliun gaib, ijazah gaib. Pak Ferry dan Pak Harun idolaku saat ini. Pak Harun guru budi soalnya. Kemudian Jokowi undercover bro, bukan Jakarta undercover. Sorry, saya ingatnya ya Jokowi undercover. Karena Jakarta undercover tuh ada juga ya yang siapa yang bikinnya MH atau apa. Tetapi ini benar ya, you are right, Jokowi undercover ya. Jadi wajar lah, namanya orang siaran langsung lalu lidahnya agak sakit karena ada sariawannya ya. Makanya nggak begitu nyaman saya ngomong. Kemudian Langkawi Malaysia hadir Horas. Ada Horasnya ya. Jokowi idolaku luar biasa.
Jokowi undercover bro, oke. Seluruh Indonesia harus dipaksa harus gerombolan ini. Memang mereka siapa, kerjaan agak kagak jelas apa ya. Kemudian bisa aja mapnya minjam ke orang lain. Kuncinya alumni UGM Kehutanan yang tahun 85 yang asli serentak segera secara jujur komen. Ya kalau berani mereka tiba-tiba ada operasi senyap ya susah juga ya. Karena tidak semua orang, apalagi kalau mereka di birokrasi atau pensiunan mereka rata-rata ya, yang barangkali pengen istirahat dan nggak mau ribut. Skripsi tanpa tanda tangan penguji sah. Kasmujo, Sumitro, Profesor Dr. Su, pas foto, ijazah dan masih banyak keanehan lainnya. Ya itulah masalahnya. Keanehan-keanehan itu tidak diadres oleh Bareskrim. Dia mengadres yang kira-kira, jadi gini, kritik terbesar saya kepada Bareskrim ya, seolah-olah laporan masyarakat itu dianggap sebagai musuh. Maka TPUA itu yang diutak-atik. TPUA itu apa? Tidak terdaftar di Dirjen AHU. Kok aneh? Orang namanya tim, kan sudah bilang tim pembela ulama. Biasa aja yang namanya tim itu. Tim itu kan tidak perlu berbadan hukum, namanya tim. Biasa-biasa aja orang membuat tim. Wah, tim pembela demokrasi Indonesia TPDI misalnya. Memang ada badan hukumnya? Kan nggak ada. Tapi dari dulu TPDI selalu hidup gitu. Bahkan orangnya bisa beda-beda, tapi selalu tim pembela demokrasi Indonesia. Atau ini ada lagi timnya, tim pembela ulama dan aktivis dan ulama, TPUA, ulama dan aktivis. Saya kira wajar aja ya. Bahkan organisasi seperti Front Persaudaraan Islam sekarang nggak perlu juga pakai berbadan hukum atau tercatat di AHU. Orang pendaftarannya nggak diterima atau perpanjangan kemarin kan begitu. Jadi under our constitutions ya bisa ya begitu sobat era sekalian. Bisa organisasi itu tidak terdaftar atau tidak berbadan hukum. Kemudian kalau map gampang bang, bisa pinjam yang asli ya, that's the right ya. Tetapi kadang-kadang jangan lupa in detail. Kadang-kadang detail belum tentu Anda bisa. Dipikirnya orang tidak akan mempermasalahkan, jangan-jangan ya. Tapi rupanya berhadapan dengan orang yang detail kan, gitu. Becik ketete olo ketoro, buh sing bener sopo. Sing bener sopo, ya. Sopo dengan sopo. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita lihat lagi apa yang kita keluarkan tadi pollingnya ya. Sorry kalau saya hari ini agak keserimpet ngomongnya karena ada sariawan di ujung bibir ya. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? 12.000 yang sudah voting. A percaya 6%, tidak percaya 91%, ragu-ragu 3%. Oke, coba kita bacakan komentarnya. Kemudian yang relevan saja saya bacakan ya. Rakyat tidak percaya ijazah Mulyono asli, pembohong mana pernah bisa dipercaya. Orang yang lulus kuliah pasti menempuh jalur akademik yang sama. Jumlah SKS harus terpenuhi. Hasil IPK, KKN, sidang proposal, skripsi itu semua butuh proses dan ada buktinya yang disimpan di arsip fakultas atau jurusan. Hal ini memang butuh kejujuran dan profesionalisme dan dalam mengungkap. Jika memang kuliah tapi tidak lulus tetap aja nggak akan dapat ijazah. Hanya bukti administrasi dan bukti akademik. Anak profesor atau anak buruh tetap melalui proses yang sama ya. Apalagi ini. Dalam menempuh perkuliahan, ingat masuk UGM itu nggak mudah, lulus juga nggak mudah. Integritas pendidikan harus selalu terjaga. Ya, jangan korbankan ya untuk hal-hal yang buruk UGM. Karena akan dicatat. Misalnya Ova Emilia kemudian melindungi, itu akan dicatat dalam sejarah ya. Bahkan bisa tindak pidana suatu saat. Orang percaya pernyataan dekan dan rektor UGM adalah orang-orang yang akal sehatnya tidak jalan. Benar-benar tidak percaya.
Kebohongan terorganisir yang dimotori oleh Pratikno dan oknum-oknum di UGM didukung oleh Polri. Kemudian kagak berani Rektor UGM dan pejabat lainnya mengatakan kebenaran untuk tegaknya keadilan karena mereka manusia yang bermasalah. Rektor OVA dengan kasus BPR-nya, pejabat lainnya kasus peminjaman uang UGM. Ayo bagaimana itu ceritanya? Orang yang percaya dengan keterangan dekan UGM, orang yang tidak jalan akal sehatnya, orang bukan dekan UGM ya. Kalau dekan Fakultas Kehutanan, kalau rektor UGM ya. Tidak percaya sama sekali dengan Joko. Semoga Allah membuka semua kebenaran di negeri ini. Allahnya harus besar A-nya bro ya. Mana ada ijazah asli fotokopian. Yang asli fotokopi harus ada stempel legalisir dari pihak UGM. Benar juga nih. Saya sudah tidak percaya lagi sama UGM, Universitas Geng Mulyono. Kemudian tidak percaya UGM karena banyak kejanggalan antara lain yang diungkap oleh Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan penelitiannya. Mereka semua alumni UGM yang ingin menegakkan kejujuran dan kebenaran. Kemudian hasil polling cuma 4% yang percaya dan kesimpulan saya yang 4% itulah yang kelak akan menemani Jokowi. Tidak percaya sama sekali ijazah harus ditunjukkan ke publik dan uji forensik harus melibatkan Bung Roy CS. Bagaimana mau percaya uang di sana sini banyak sekali kejanggalannya dan saling tidak konsisten pernyataannya. Sahabat era sekalian, ada orang mengatakan kok receh sekali cuma soal ijazah. Jadi kemarin saya ketemu kebetulan keponakan saya sendiri ya, sebenarnya dari pihak ipar gitu ya. Dan suami keponakan saya, kok receh sekali katanya ngomongin soal ijazah Jokowi. Saya kira banyak orang yang akan berpikir demikian, receh. Tapi bagi saya ini enggak receh. Bagi saya ini adalah sebuah pembuktian apakah kita bisa menegakkan good governance dan clean government terhadap orang yang berkuasa. Yang menguasai institusi negara, yang masih menguasai institusi negara. Itu soalnya. Kalau berharap KPK sekarang ini melakukan investigasi terhadap dugaan KKN Jokowi dan keluarga, sepertinya masih menggantang asap kecuali ada perubahan rezim yang signifikan. Kan presidennya Prabowo podo wae for the time being Prabowo tidak berkeinginan untuk mengutak-atik Jokowi, itu persoalannya. Karena itu ijazah sebagai entry point itu jauh lebih terfokus. Bukan lebih mudah, lebih terfokus karena buktinya banyak dan semua orang pay attention. Dan semua orang bisa melihat ini karena variabelnya cuma 2 saja dan mereka bisa melihatnya dengan kasat mata. Ya, ada ijazah, ada perdebatan dan lain sebagainya. Mereka bisa ikut polling dan lain sebagainya. Tapi kalau korupsi kan variabelnya banyak. Korupsi yang mana dulu? Lalu bagaimana proses penyidikannya? Penyelidikannya itu akan jauh lebih ribet, lebih ruwet yang akan lebih sulit diikuti oleh rakyat. Nah, sekarang kalau kebenaran soal ijazah ini terungkap dengan genuine, bukan ala Barreskrim, maka kita kan akan melihat sebuah era di mana tidak bisa lagi even mantan presiden 10 tahun sekalipun berlindung di kekuasaan atau berlindung di institusi yang dulu dia angkat atau dia bentuk atau dia tunjuk orangnya. Sehingga prinsip equality before the law itu, prinsip kesamaan dalam hukum itu bisa menjelma dan kita menjadi negara yang kuat karena kita berpegang pada prinsip itu. Jadi jangan biarkan orang mengambil keuntungan dari kebohongan atau orang-orang yang ikut bohong itu beramai-ramai karena mendapatkan keuntungan. Jadi kebenaran itu harus ditegakkan dan ini adalah sebuah entry point. Jadi bukan soal yang receh ya. Nih dengar keponakan saya. Ini bukan soalnya, saya udah jelaskan kepada dia ya. Bagaimana kemudian Abraham Samad mengatakan bisa nggak kita mengadili mantan presiden kalau dia ternyata selama memerintah berbuat kesalahan. Kalau dia misalnya
masih berkuasa, ya kita bicara tentang prosedur impeachment. Tapi kalau dia tidak berkuasa lagi, kita bicara tentang pengadilan umum sebagaimana berlaku untuk warga negara lainnya. Jangan sampai kemudian negara ini sibuk memenjarakan orang-orang kritis, orang-orang pandai, orang-orang yang berpikir. Sementara orang-orang yang tidak berpikir, cari keuntungan, korup dan lain sebagainya justru dilindungi. Maka kita akan menjadi negara para pembohong. Jangan sampai begitu. Jadi negara di mana kebenaran dimusuhi karena para pembohong mengambil keuntungan dari situasi kebohongan tersebut. Itu yang harus kita camkan ya sobat sekalian.